Itu kan bangun pagi, pas buka udah story semua orang, udah forwardin dokumen-dokumen itu, udah inovasi ARB. Ngelihat ada yang salah gak sih dengan sistem kita? Tapi nomor satu ya ini, masalah confidence and predictability gitu loh. Kayak orang juga bingung lu nanti mau apa lagi. Kok ngomongnya bisa beda-beda sih gitu loh. Padahal kan capek bingung ngikutinnya. Jadi gak bisa prepare. 10.000 gak tahun ini kok? Ya menurut aku sih ini pasti balik lagi ke atas gitu. Karena kita tarik panjang setiap krisis, baliknya lebih kenceng lagi. All time high lagi, itu udah pasti. Kalau let's say amit-amit turun nih ke frontier gitu ya. Ya mungkin cabut semua dulu deh. Pada saat pucuk, misalnya Januari ya. Gue lebih kaya dari sekarang. Ya. Tapi dulu gue lebih miskin dari sekarang gitu loh. Jadi oke lah gue udah hilang banyak tapi sebenarnya belum sampai gak bisa makan kok. Kecuali yang misalnya margin atau apa terus di margin call balik nol ya itu boleh depresi. Kalau secara aset waktu gak bisa dibeli kan soalnya. Tapi yang penting gue punya hidupnya tenang gitu. Jadi gue gak mau nih gue super kaya tapi hidupnya gak tenang gitu. Setiap hari pusing, stres, dikejar ini, dikejar itu, apa segala macam. Berapa? Kebanyakan rugi gara-gara itu. Kejar atas lagi, pas kejar atas dia koreksi. Very unwise. Biasa harus kena sendiri baru belajar. Gak mungkin lah. Gak mungkin ada orang yang udah paham ilmunya udah ada tapi kayak miskin terus, harusnya gak mungkin sih. Berarti ada yang salah kalau miskin pasti terus ada yang salah ya, pasti ada yang salah gitu. Agak lebih banyak orang yang toksik ya di market gitu ya, yang kayak harus satu jatuh baru satu naik gitu. Ya semoga orang-orang begini lebih dewasa sedikit. Menurut aku di market itu semua bisa untung. Semua bisa untung bareng. Semoga MSCI kalau nonton please buka pintu gitu. Perusahaan kita bagus kok, sehat kok, kuat kok. Hello everyone, welcome back to Talkback bersama saya Adina Glenda. Spesial hari ini ada di kantor Stockwise bersama tidak lain tidak bukan Ko Douglas Ko. Hai Ko. Halo, apa kabar? Aku dari mana nih? Dari kabarnya atau portonya? Kabar. Kalau porto udah lah ya, sama-sama merah lah ya. Sama-sama ya Ko ya. Ternyata Ko Douglas juga mengalami pergerakan porto yang tidak menyenangkan. Beti-beti lah sama Pak PP lah. Beti, oh. Persennya. Persennya berapa tuh Ko? Ya hilang setengah ada dari awal tahun ya. Setengah. Awal tahun tuh berapa kisaran Ko? Boleh disebutin? Ya cukup enak lah pokoknya lah. Ya udah pokoknya. Ya, tapi jujur sekarang hilang segini ya masih enak. Masih Cuman kan enak. sakit liatnya ya. Yes. Kayak Pak PP hilang setengah tetap konglo. Betul. Ya, Kalau cuman Ko Douglas turun status juga. Ya semoga masih lumayan enak lah hidupnya lah. Masih. Oke. Sebagai seorang investor udah berapa tahun Ko Douglas? 2020 akhir aku berarti 2020 tahun akhir. ini jalan 6, sun 6. Oke, berarti sempat mengalami biarpun bukan yang paling bottom dari V crash-nya COVID. Sekarang kan crash-nya udah berkali-kali tahun ini. Udah berkali-kali. Cuman gini ya, karena kan setiap tahun untungnya Porto bertumbuh. Jadinya makin kesini ya sekali minus tuh makin gede gitu nominalnya. Jadi tetap, gak pernah nih hilang segini gitu. Sekarang ini cukup besar. Gede, ya betul. Nominalnya, persennya ya trade war juga kena. Yap. Ya kan. Ya, gitu. Semenjak, trade war itu kan tahun lalu indeks kita 5882. Lah kita kemarinnya tuh 59. Betul, jadi apalagi kan peak kita lebih tinggi ya, kita dari 9.000 ya. Nah ini aku mau nanya, ini kan kita mengalami roller coaster yang sangat turbulent. Kalau roller coaster ada naiknya Glenda. Jangan ini dong, nih. ini jinx sih jadinya ya kok ya. Jangan dong. Oke lah, kita ngomongin soal IHSG. Di saat indeks-indeks di luar negeri itu ATH terus. Even though ini kondisi global itu kan gak hit cuma 1-2 negara. Kok mereka ATH kita enggak? Ada dua hal. Satu itu sebenarnya sekarang mereka all time high-nya karena AI industry. AI bubble, kita iya, saya bubble lah ya. Bubble semua boleh. ada. Jadi US karena perusahaan-perusahaan AI-nya semua di sana. Yep. Korea karena semiconductor storage semua bikinnya di sana. Taiwan karena TSMC di sana yang bisa bikin chip. Nah itu tiga semua ATH ya. Karena itu mereka punya perusahaan-perusahaan yang benefit berdampak langsung, berkontribusi langsung lah ke AI boom, AI bubble ini. Ya, Bu. Kita nggak ada, gitu. Kita sebenarnya mungkin ada lah bahan bakunya lah gitu buat chip apa segala macam, tapi itu kan cuma dikerok dijual ya. Jadi kita nggak benefit. Itu satu. Kita ketinggalan AI industri ini. Kedua, MSCI itu kan dampaknya kita. Ya. Negara lain ini nggak ada masalah sama MSCI. Kita kan di lock sama MSCI, di freeze. Di freeze kan berarti uang luar nggak bisa masuk. Tapi bisa keluar. Jadi searah doang. Kita mereka cuma keluar doang dari kita gitu. Gak ada masuknya sama-sama. Ya pasti turun ya IHSG kita. Emiten-emiten kita juga ikutan turun. Itu sih. Kalau mau ada ketiga ya internal kita juga belum mantap lah. Belum beres. Oke. Jadi kita sempat kerasain IHSG itu di era Pak Purbaya jadi Menteri Keuangan lah ya. ATH di 92.
Itu semua orang kaya raya. Termasuk Ko Douglas. Iya, pada saat itu kan beli apa aja terbang gitu. Yap. Misalnya aku relatively konservatif ya. Aku jarang margin. Itu aja aku full margin pada saat itu. Pada saat itu full saking margin. pedenya. Karena memang itu lagi bullish sih. Lagi bullish, sentimennya semua ada, kepentingannya semua ada, liquidity-nya juga ada. Ya kita harus ikutan. Gitu, ombaknya lagi gede kita ikutan gitu. Sempat ngerasa biasanya nih kalau udah itu kan break high terus dan tidak ada break ke bawahnya sama sekali. Betul. Sempat ngerasa gak sih kayaknya ini kok mencurigakan nih, akankah turun gitu? Ada, tapi baik lagi kita lihat, tapi setiap hari liquidity-nya masih gede. Kalau aku faktor itu ya, liquidity. Ini kita ngomongin Januari ya? Ya, liquidity ya Januari sebelum 29 ya. 27. Nah, sebelum 27 itu setiap hari kan dia terbang. Iya. Tapi liquidity itu gede, volumenya itu gede. Oke, jadi Nah, hantam selama itu berapapun. gede, maksudnya ibarat kata aku mau keluar tuh gampang. Selama kayak gitu aku gak apa-apa. Aku diemin aja, ikutin naik. Nyangka gak bomnya akan datang di 27 Januari yang pertama? Itu kan bangun pagi. Pas buka udah story semua orang, udah forwardin dokumen-dokumen itu. Udah inovasi ARB. Gitu. Reaksinya gimana Ko Douglas? Panik? Tutup ya. Tapi itu udah, pada saat itu pikir kalau cuman masalah ini cepet beres. Bam, selesai naik gitu loh. V-shape. Cuman sempet rebound ya. Sempet. Cuman ternyata kena ada perang. Itu jadi berkelanjutan tuh, Januari kena MSCI, Februari kena perang, Maret selat ditutup, April mulai berita-berita semua soal rupiah, Mei ada windfall tax, ada anggaran, ada APBN, Juni nggak tahu apa lagi ya. Oh, Juni itu satu pintu ya. Satu pintu. Ya. Jadi nonstop nih kita setiap bulan nih gitu. Jadi diberlakukan ya kok? Terakhir aku baca jadinya sekarang jadinya cuman kayak dokumentasinya doang, maksudnya harus lewatin dia. Jadi dia akan cek, oh bener nggak lu ekspor segini, harga segini apa segala macam. Udah itu. Nanti tahun depan baru perputaran uang juga harus lewat mereka. Nah itu yang mungkin agak ngeri ya. Berarti yang 1 Juni ini, let's say itu akan jadi badan audit dulu. Ini kayak trialnya nih. Trialnya. Betul. Tapi ini juga udah banyak yang lihat negatif kan, karena takutnya memperpanjang proses aja sih. Gitu. I see. Dan kalau memperpanjang ntar biasa ada celah-celah lah. Ko Douglas sebagai pelaku industri pasar modal Indonesia, investor retail juga lah kita lihat ya. Kan Koko berarti suka analisis perusahaan dan segalanya gitu. Ngelihat ada yang salah gak sih dengan sistem kita by fault? Menurut aku sih komunikasi kebijakannya aja yang kurang mantap. Ke atas, keluar atau ke investor pun? Semuanya. Jadi bahkan ke pengusaha-pengusaha pun kaget gitu. All stakeholders? Semua. Jadi ya semua pihak kaget. Bahkan dari pelaku usaha di sini sampai ke pihak-pihak yang di luar negeri mungkin yang tadinya perusahaan-perusahaan jual ke mereka juga sama, semua kaget, ini serius nih mendadak ada begini gitu. Dan terlalu dekat, pendek lah jaraknya. Gitu. Yang makanya kagetnya kemarin kan sampai banyak yang ARB kan pada saat di announce kan. Itu. Lalu kedua mungkin apa ya? Kebetulan kalau nggak salah hari Jumat ya itu ya yang ARB keluar berita itu ARB. Senin itu kan aku ngomong di UI. Itu siangnya keluar di Bloomberg Terminal tuh keluar tuh nggak jadi katanya dimundurin. Sesi 2 rebound semua terbang. 1-2 jam kemudian ada lagi omongan. Jadi kok Yuni, nah ini kayak kok ngomongnya bisa beda-beda sih gitu loh. Padahal kan harusnya satu channel Nggak gitu, kalau ngomong A ya A, B ya B gitu. Ini enggak, si ini ngomong A, si ini ngomong B gitu. Sini bilang jadi, sini bilang nggak jadi. Ya itu sih. Jadi menurut Ko Douglas inkonsistensi ini sudah mulai berdampak ke confidence baik investor retail lokal maupun asing. Dana-dana dari kecil sampai gede semuanya udah berdampak. Makanya kita kelihatan liquidity kita sekarang kecil banget. Rupiah juga melemah. Bukan masalah, ya tentunya masalah-masalah yang lain juga. Tapi nomor satu ya ini masalah confidence and predictability gitu loh. Kayak orang juga bingung lu nanti mau apa lagi, mau announce apa lagi. Gitu. Gebrakannya ada aja. Iya, ada aja gitu gebrakannya. Capek, bingung ngikutinnya. Jadi nggak bisa prepare. Karena nggak bisa prepare, nggak bisa analyze, ya otomatis nggak bakal ekspansi, nggak bakal invest. Ya udah deh, lingkaran setan. Termasuk Ko Douglas? Termasuk aku sekarang belum berani beli. Ada pun beli yang mungkin deket-deket mau corporate action aja gitu. Tapi kalau yang jangka panjang aku pribadi sih lagi nahan-nahan sih. Tadi Ko Douglas mention sempat drawdown-nya 50%. Itu saham-saham Ko Douglas kan investing ya. Itu di-cut atau dibiarkan saja? Kalau yang aku ada porsi trading kecil. Mungkin ya 10% lah ya. Itu aku cut semua. Gitu. Kalau yang invest tergantung, tadi aku bilang kalau ada yang tanggung nih dikit lagi corporate action aku tahan gitu. Tapi kalau yang tadinya investnya mungkin emang mau panjang tapi dia sampai sekarang belum ada rencana apa-apa, aku cabut dulu.
Universe-nya masih seputar Konglo nggak kok? Masih sih ya. Masih ada Konglo. Temen kalau spesifik Konglo yang ngincer MSCI. Nah itu aku lagi nggak pegang nih. Mungkin ada PTRO dikit banget lah. PTRO. Dikit. Tapi itu nggak megang. Kenapa aku nggak megang gede? Karena MSCI tutup pintu. Tapi kalau Konglo yang mau corporate action, nah itu aku masih ada pegang. Oke. Karena kan ada kepentingan. Berarti di luar yang sudah kelihatan, di luar dari saham-saham yang belum kelihatan corporate actionnya dalam waktu dekat apa, Koko belum melakukan aksi apa-apa? Belum. Sampai kapan? Sampai ada balik arah sih, ada berita lebih positif. Atau at least menurut aku MSCI buka pintu. Kalau MSCI buka pintu, asing udah boleh masuk, nah itu udah lebih segar, sentimen positif, liquidity lebih naik. Menurut aku baru akan mulai gerak lagi. Gitu. Buka pintu itu berarti the next announcement? Iya, Juni 23. Kalau di kita mungkin 24 ya biasanya. Oke. Lumayan deket ya kok ya? Lumayan deket. Jadi satu itu, yang pasti banget nih mereka akan announce. Apakah Indonesia stay di emerging atau turun ke frontier? Nah itu ngeri juga kan. Kalau let's say amit-amit turun nih ke frontier gitu ya mungkin cabut semua dulu deh. Gitu. Karena itu outflow-nya bakal gila. Cabut semua, turun. Posisi minus pun rela. Karena itu semua orang udah bakal mikir hal yang sama, cabut dulu, jual dulu gitu. Soalnya emerging ke frontier tuh sakit banget gitu. Kalau kita stay di emerging, itu menurut aku itu aja udah good. At least stay deh, lu jangan turun, stay, itu udah bagus. Nextnya aku butuh dia buka pintu. Berarti ada possibility untuk kita di downgrade jadi frontier kalau menurut Kak Douglas? Ada tapi harusnya kecil ya. Maksud aku gini, dari segi ekonomi dan likuiditas menurut aku harusnya kecil. Tapi kalau mereka mau bawa dari sisi kebijakan lu berubah-ubah, atau accessibility, ada beberapa saham. Hari ini baru keluar ya soal Goto. Goto tuh mereka mau keluar, sebenarnya mau keluarin, tapi nggak bisa kan nyangkut di 50, nggak bisa jualan kan. Jadi ya sudah deh, tidak di-exclude dulu gitu. Nanti di-review lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau Goto nih, let's say harganya di atas, bisa keluar, mungkin mereka akan decide untuk keluar. Nah ada hal-hal kayak gini nih, nah ini mereka sensitif nih. Kayak gue mau taruh duit gampang, tapi kok gue mau keluar susah. Nah kalau kita banyak hal-hal yang kayak gitu, ya mereka bisa aja ngedamprat, amit-amit. Ya jadi emang faktor predictability kita tuh sangat-sangat luar biasa ya kok, tidak bisa diprediksi. Luar biasa banget bener. Predictability dan accessibility bener. Jadi ya itulah mereka masuk gampang keluar susah gitu. Kalau curahan hati ya, curhatnya seorang Ko Douglas Go sebagai seorang investor, apa sih yang kira-kira pengen disampaikan kepada mereka-mereka yang memimpin di sana supaya yaudah nih kita bisa lebih baik lagi loh? Menurut aku sih komunikasi sih nomor satu ya, komunikasi deh. Jadi kalau mau ada rencana gimana tuh jauh-jauh hari komunikasi dulu, mungkin perkumpulan dulu, di share di sini gimana pendapatnya, feedback dulu apa segala macam gitu loh. Jangan announce minggu depan mulai ya. Gitu gimana ya? Kita jalanin perusahaan aja nggak tentu bisa begitu. Ini kan skalanya jauh lebih besar. Satu itu, kedua would be nice kalau bisa hitung-hitungannya lebih diperketat gitu loh. Jadi udah bener-bener oke, bulat, matang, efisien baru jalan. Apanya gitu. nih? Ya program-program lah, ya hitung-hitungan lah. Kalau sekarang tuh banyak yang jual-jualan dulu, pokoknya hajar, yang penting jalan gitu. Tapi bakar duitnya kenceng banget. Yang ngaruh lah ya. Itu ngaruh banget, apalagi kan agak-agak bad timing ya. Maksudnya di kondisi di luar lagi begini, lu tertekan, di dalam juga lagi ditekan. Nah itu sayang, bad timing menurut aku. Kalau mulainya kecil, efisien, bagus, nanti mau digedein, emang programnya bagus, semua setuju bagus. Dia mau gedein, gak ada yang komplain. Pasti semua setuju gitu. Ya itu sih. Despite everything kita kan sudah banyak banget nih dibanjiri dengan sentimen yang negatif. Kemudian jadi kerasa kan lingkungannya juga jadi pesimis. Tapi Ko Douglas masih ada secercah harapan di market Indo. Dengan catatan, kan ada hal di luar kontrol ya. Yang tadi kita dengan bahas. catatan tadi itu semua mereka berbenah, bisa bagus. Ya menurut aku sih ini pasti balik lagi ke atas gitu. Karena kita tarik panjang setiap krisis, baliknya lebih kenceng lagi. All time high lagi, itu udah pasti. Yang penting jangan lu tambah-tambah terus masalahnya gitu. Contoh misalnya tadi kan ada 5-6 poin ya yang bikin turun nih ya. Baik dari luar ataupun dalam. Luar itu kan ya misalnya MSCI nih. Kan bursa udah banyak perubahan kan ya. Sekarang data 1% lah, data HSC lah, gitu-gitu. Nah ini transparansi MSCI suka. Nah itu harusnya ya kalau lu nurut terus, lu makin transparan, makin bener ya pasti mereka akan buka pintu. Nah ini satu-satu harus diberesin. Nah kalau perang ya kita nggak bisa gimana-gimana ya, itu mesti tungguin di sana berhenti. Gitu. Tapi menurut aku kan pasti at some point bakal berhenti lah. Lu mau bakar duit sampai kapan tuh perang-perang terus kan. Nah nanti itu satu-satu beres ya balik lagi. Tapi jangan di dalamnya
ditekan. Gitu. Jadi dari luar dan dari dalam memang harus ada dorongan yang positif. Dua-duanya, yes. Oke, 10.000 nggak tahun ini kok? Tahun ini ya. Dengan rebound yang kenceng, mungkin pengennya sih iya ya. Pengennya sih iya ya. Tapi kan itu ada beberapa faktor internal mungkin bisa diberesin. Tapi kalau internal beres mungkin bisa lah balik ke misalnya 8-9 ribu. Tapi butuh yang luar juga beres tuh. Aha. Salah satunya MSCI. Karena MSCI kan mutlak ya, direct ya. Dia direct, pokoknya orang fan asing gak bisa invest ke Indo. Ditolak gitu, gak masuk. Nah itu puluhan ratusan triliun diblokir sama dia tuh. Kalau dia buka pintu, kenceng baliknya. Oke, aku boleh kupas sedikit nggak mengenai strateginya Kodoglas? Kita mundur sedikit, Kodoglas ini kan terkenal dengan strategi backdoor listing. Di kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa mengejar skenario itu? Justru aku sekarang fokusnya balik ke sana lagi gitu. Backdoor listing, corporate action, rights issue gitu-gitu ya. Kalau tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu bahkan kita lihat tuh sebenarnya banyak kan mainnya Konglo Play MSCI. Ya. Karena MSCI lagi buka pintu. Jadi kita sebenarnya itu hitungannya enak banget. Ya kan kita tinggal hitung aja emiten apa, ownernya kita tahu nih biasa dia narik MSCI, ya udah free float market cap-nya berapa, udah tahu upside-nya berapa. Itu salah satu alasan contoh tahun lalu aku menang banyak di PTRO. Gitu karena kita bisa hitung exactly, oh dia butuh let's say 12-13 ribu buat masuk MSCI. Kasarnya ngomong hampir pastilah gitu ya. Ya pada saat itu kayaknya sangat possible untuk angka itu nah, kan. jadi enak banget tahun lalu. Nah tahun ini gak bisa kayak gitu kan MSCI blok. Jadi semua hitungan itu semua bye-bye gitu loh. Ya kan, nah jadi balik kemana? Ya aku balik ke sebelum-sebelumnya menangnya di backdoor listing, di rights issue. Gitu. Oke, bahas sedikit PTRO. Karena kalau Pak PP ini kena hit dalam, bahkan dia sempat jualan beberapa saham dia kan, termasuk saham cuan. Kalau cuan gak masuk kok? Cuan aku skip, kenapa? Karena terakhir upside paling gede buat aku PTRO. Jadi aku biasa gini, dari satu grup Konglo, aku pilih mungkin 1 aja, 1-2 aja lah. Nah, karena biasa satu ambruk, yang lain ikutan ambruk kan. Iya. Nah, PTRO itu kan salah satu yang mengalami drawdown paling gede kemarin dari awal tahun sampai sekarang. Kodoglas sempat masuk tuh di tahun lalu. Tahun lalu, tuh. Sampai sempat TP. Ya mungkin hokinya dan positifnya aku TP PTRO tuh tepat di sekitar 12.000. Itu pucuk. Kapan itu? Januari. Januari. Sekitar 1 mingguan sebelum keluar MSCI announcement lah. Kok bisa TP? Itu sebenarnya kebetulan. Jadi satu kan targetnya udah nyampe kan. Tadi aku bilang kita tahu hitungannya 12-13 ribu dia nyampe. Sebenarnya pas udah nyampe mau bingung mau apa lagi. Paling kan naik 10% 20% dong. Nah terus memang ada bantingan lumayan kenceng. Ada jualan lumayan kenceng. Nah kayak tadi aku juga bilang, aku biasanya liatin kalau lu naik dan masih rame, beatnya gede, aku keluar gampang, oke, aku diemin. Cuman pas dia itu udah mulai nggak kuat ke atas, udah mulai turun, beatnya mulai tipis-tipis nih. Nah jadi udah di situ aku sekalian jualan. Biarpun Koko invest. Biarpun aku invest, kan udah nyampe targetnya soalnya. Gitu. Jadi balik lagi ke kita invest nih, targetnya di sini apa gitu. Oh di sini kan MSCI pada saat itu ya PTRO ya. Since dia sebenarnya harganya udah nyampe ya udah. Tapi kalau ditanya sekarang, ya sekarang kan menarik lagi dong, harganya kan sangat menggiurkan. Diskon. Dengan catatan MSCI buka pintu dulu. Nah jadi kan dia belum buka pintu nih. Jadi aku masih masuk dikit aja gitu. MSCI buka pintu, nah hajar. Jadi tunggu 23 Juni, kalau misalkan memang MSCI bagus, Kodoglas kalau lagi. Kalau dibuka pintu kita hajar lagi gitu. Karena menurut aku pasti harusnya Pak PP akan tarik ke sana lagi lah. Oke, jadi sebenarnya catatannya buat teman-teman investor, apalagi yang fundamental gitu ya, kayak Kodoglas itu berarti tetap mantau pergerakan harga sahamnya. Oh udah nyampe 12.000 nih, disiplin. Disiplin. Justru aku ada, maksudnya ada track ya, misalnya emiten-emiten aku pegang nih, targetnya mereka apa, estimasi harganya bisa sampai berapa. Nah lihatin aja di situ. Kalau yang ini udah mendekati target ya mungkin aku udah boleh cari-cari timing exitnya gitu. Tapi kalau masih jauh ya udah tungguin aja nanti berita apa lagi. Gitu. Sampai kayak nyalain fitur nggak sih indikator yang kayak nih sama kamu udah mau mendekati harga ini nggak? Enggak sih, takut masih lumayan track manual di Excel. Manual aja. Sekarang sih aku lagi bikinin yang lebih canggih pakai AI sih. Jadi mungkin itu lebih bermanfaat ya. Tapi ya jadi kita kira-kira tahu lah gambarannya mau pegang ini sampai kapan gitu. Oke, iya catatannya jadi teman-teman disiplin ya dan mantau sahamnya. Yes. Oke, kita ngomongin soal backdoor listing. Nah ini kan sebenarnya ada pisau bermata duanya juga nih kok. Kenapa menurut Koko banyak banget perusahaan yang memilih untuk backdoor listing instead of langsung listing di bursa? Satu itu lebih cepat backdoor listing itu. Kalau IPO itu prosesnya kan lumayan lama ya. Apalagi biasa mungkin kalau sebelumnya tuh belum pernah consider mau IPO gitu. Jadi mungkin biasa secara laporan keuangan belum rapi, setelah perpajakan belum rapi. Apalagi perusahaan yang gede, yang holding gede, anak perusahaannya banyak. Itu satu semua mesti audit. Nah itu lama. Nah daripada IPO lama biasa mau cepet backdoor aja. Jadi backdoor lebih mahal tapi lebih cepet
Oh, backdoor lebih mahal. Lebih mahal tapi lebih karena kan kita harus beli status TBK-nya itu ya. Gitu. Kalau biasa mungkin kalau kamu cerita kayak gini ya, misalnya kita anggaplah ada satu area, misalnya ambil contoh misalnya Blok M. Toko mau buka toko di Blok M ini khusus cuman yang udah lewat tuh, udah dicek secara pajak rapi, secara keuangan rapi, aset apa macam, baru bisa buka di Blok M ini. Aku mau buka di Blok M nih, nggak bisa. Lama prosesnya bertahun-tahun. Ya udah, aku cari toko di Blok M yang mau jualan, dia udah capek nih misalnya, aku ambil alih aja. Sebenarnya aku cuma mau posisi toko di Blok M-nya doang. Gue nggak butuh bisnis lu. Habis gue beli, nih bisnisnya gue keluarin, gue balikin ke lu. Gue ubah itu tokonya. Tadi misalnya toko kelontong gitu. Sekarang berubah jadi toko emas ya. Gitu. Nah, jadi inilah backdoor listing. Lebih cepat karena udah gue langsung beli status lu. Selesai. Oke. Ya, jadi secara bisnis satu make sense, dua ya sah aja. Yes. Dengan catatan ya biasa keuangannya udah oke gitu. Jadi dia consider oke, gue beli ini lebih mahal tapi gue cepat lebih bisa beres. Iya, lebih praktis anyways. Yes. Masih mantau sama IPO nggak kok? Masih. IPO sekarang justru seger ya menurut aku ya. Karena kan kalau saham backdoor apa segala macam tergantung kita dapat rumornya, dapat beritanya dari kapan. Kita beli mungkin udah agak-agak di tengah ya kan. Tapi kalau IPO kalau kita ikutan kan harga kita udah pasti harga IPO gitu, lumayan tenang. Itu lumayan aman sih. Minusnya nggak bisa masuk banyak. Gitu. Kecuali kita berani tembak terus ya di market ya. Gitu. Oke. Tapi kalau teman-teman mau cuan IPO itu kan harus allocate dananya lumayan gede kan kok? Semaksimal mungkin. Masa dapat 1-2 lot doang cuman beli es krim? Iya benar. Jadi semaksimal mungkin lah. Ada cash berapa tembak aja kan dapat juga cuma 1-2% gitu kan. Itu sisanya ya tergantung ya nanti IPO-nya pelajarin lagi. Kalau misalnya yang bagus ya arah 1-2 hari mau kejar masih boleh. Tergantung. Tapi menurut aku IPO angin segar ya. Cuman memang so far belum aja sih. Belum banyak ada yang lah. menarik lagi. Tapi harusnya Q3 lah. Second half ini harusnya ada beberapa IPO lagi. Nah semoga itu ya bikin lebih seru gitu loh marketnya. At least ada sesuatu yang arah berjilid gitu kan ya. Daripada yang lain kan ya sideways, ARB gitu. At least ada satu yang arah berjilid gitu. Kayak kemarin kan WBSA lumayan seger kan. Setidaknya ada yang begitu gitu. Sempat ikutan WBSA kok? Ikutan tapi barang IPO aja. Aku gak berani ngejar atas kalau itu. Dapat berapa lot kok? Gak banyak sih, cuma puluhan juta ya. Puluhan juta? Ya, gak banyak lah. Berarti lumayan. Dapat upside-nya berapa tuh akhirnya dijual kok? Aku jual pas bantingan pertama, bantingan yang gede itu aku udah ikutan jual, udah JPR tuh. Oke. Pas FCA itu, jadi ya lumayan lah ratusan. Ratusan persen. Makanya ya udahlah setidaknya gue bisa makan lah pikir tahun. Lebih dari makan kan? Saham-saham investnya merah ya sudahlah. Ada hiburan. Gitu, ada hiburan sedikit. Oke. Tipe Douglas, ini kan tadi sempat ngobrol. Memang semakin besar aset, kalau drawdown pun pasti lebih berasa. Pasti. Secara manusiawi, secara investor tetap harus realistis. Itu memang cuma angka. Tapi secara manusiawi masih ada perasaannya nggak kok? Pasti dong, makanya kan kayak lihatnya tetap lemes gitu. Tetap lemes. Walaupun gini, kemarin aku ada ngomong sama istri juga sama, kemarin di postnya juga ngomong, maksudnya pada saat pucuk misalnya Januari ya, gue lebih kaya dari sekarang. Ya. Tapi dulu gue lebih miskin dari sekarang gitu loh. Jadi lah gue udah hilang banyak tapi sebenarnya belum sampai nggak bisa makan kok. Gitu ya udah telan aja. Yang penting porto isinya bener. Udah tahu ke depannya kita step-stepnya mau ngapain. Ya udah jalanin aja. Gitu. Ya, jadi ya sedih tapi nggak usah terlalu sampai depresi gitu. Iya, mau rodanya lagi muter aja. Iya, lagi muter aja kan udah kena crash juga udah pernah gitu. Jadi udah tahu lah ini nanti at some point bakal balik gitu. Ya tetap kembali ke pelajaran dasar bahwa ya udah kita sampai sini itu masih jauh lebih baik dibanding awal kan? kita start. Tetap iya benar. I see. Iya, kecuali yang misalnya margin atau apa terus di margin call balik nol ya itu boleh depresi. Boleh depresi. Tapi nggak pernah pakai margin call kan kok? Enggak, untungnya enggak. Tapi pas Januari itu aku sempat ada kena sebagian margin sih. Tapi aku langsung cabut gitu. Enggak sampai kena margin call. Ya. Manual. Iya. Manual, jual manual ya. Oke. Kok kita ngobrolin soal pasar modal Indonesia. Kita kan selalu ngomongin yang namanya inflow asing, outflow asing. Sedangkan literasi pasar modal di Indonesia itu sebenarnya sudah cukup lebih baik lah ya dibanding beberapa tahun Jauh lalu. lebih baik sekarang dibandingin beberapa tahun ke depan. Yeah. Mungkin karena Stockwise. Oke, karena Stockwise ya guys. Karena Glenda banyak podcast juga. Yeay, terima kasih. Kita berbicara soal seberapa berdaulat sih sebenarnya pasar modal kita tanpa sokongan dana asing. Faktanya adalah dana asing masih gede sekali untuk bursa kita, jadi sangat berdampak gitu. Mereka masuk tuh terbang gitu, naik gitu. Jadi ya unfortunately menurut aku sih kalau let's say kita mau balik ATH, kita butuh dana asing masuk gitu. Makanya dan tadi to be honest gini ya, sekarang kan negara-negara maju pun gak ada loh yang menolak MSCI karena MSCI kan dana global yang masuk ya. Bahkan kayak negara Korea tuh
contohnya gitu, mereka tuh sangat suportif gitu. Mereka bisa komunikasi langsung bareng sama semua perusahaan dan semua emiten. Oke, gimana caranya biar kita bisa gedein bobot kita, biar MSCI mau terima, mau masukin perusahaan gitu segala macam. Jadi negara maju aja mau kayak gitu. Ya kita tentunya harus sama gitu. Kita harus gimana menggait nih asing-asing biar masuk. Gitu. Bukannya ngomong perusahaan kita jelek tanpa asing, bukan. Cuman kalau kenaikan sahamnya, inflow asingnya, ya itu kita butuh. Benefit lah, tetap win-win lah. Tetap masih butuh. Butuh, win-win. Kalau kemarin skenario yang sudah ditawarkan sama bursa, OJK dan regulator lainnya untuk memperbaiki transparansi dan hal-hal lain lah ya yang diminta oleh MSCI. Secara transparansi menurut aku harusnya udah oke. Standar kita bahkan standar Hong Kong sekarang. Ada HSC itu ya, itu standar Hong Kong. Itu udah bagus. Nah, cuman kan di luar transparansi ada masalah kebijakan. Nah ini kan memang di luar tangannya OJK BI kan. Jadi ya OJK BI, oke gue udah kerjain PR gue nih gitu. Nah nextnya lu tolong PR lu juga beresin. Ya udah sama-sama happy gitu. Oke, ngomongin berarti kita balik soal GCG juga nih kok. Bagaimana sih kok Douglas memandang masa depan kita juga nih investor? Kalau misalkan pasar modal kita aja tuh sebenarnya masih banyak disetir oleh skenario kepentingan A atau pemegang saham B. Gitu. Kalau owner sampai sekarang kan. Kalau owner kan menurut aku wajar ya. Dia punya perusahaannya, kepentingan dia ya wajar dong. Aku kalau punya perusahaan juga pasti aku mau apa ya, perusahaan ngikutin. Nah, tapi kalau kepentingan yang lain-lain terutama mungkin dari secara kebijakan atau orang yang punya wewenang ya itu yang harus agak hati-hati lah gitu loh. Ini kan yang sebenarnya disorot juga sama indeks asing. Betul, indeks review segala macam semua sorotnya ke sini sih. Entah takutnya kita diturunin lagi ratingnya. Bukan gara-gara perusahaan jelek gitu, tapi gara-gara itu yang lain. Kepentingan-kepentingan inilah. Kepentingan-kepentingan yang menurut asing yang nggak wajar. Iya, atau nggak wise atau ya nggak efisien gitu. Makanya ke Stockwise. Ya Stockwise juga kita belajar sebagai investor menilai perusahaannya bagus, tapi kalau di luar kebakaran ya realistis. Ya merah gitu. Kok Douglas sebagai seorang investor nih kita wordplay sedikit ya strategi yang paling wise lah yang bisa para investor ambil untuk sekarang ini, keadaan sekarang ini tuh bagaimana? Sekarang risk management strateginya jaga resiko dulu gitu, jangan kejar cuannya dulu karena kalau jujur mau kejar cuan sekarang banyak banget yang murah. Ya kan? Tapi resikonya sekarang agak lebih besar. Kenapa? Yaitu makronya jelek, di luar kebakaran, MSCI belum buka pintu, kebijakan masih berubah-ubah. Nah jadi kita nggak bisa benar-benar nilai nih, gitu. Ini bakal bisa balik arah nggak? Yaudah jaga resiko dulu aja. Yang aman-aman dulu, cash pegang. Yang aman nih kayak dividen, dividen aman. Menurut aku perusahaan-perusahaan yang bagi dividen itu aman. Karena kan kasarnya ngomong nih, mau sahamnya naik turun, mau di luar gimana, selama dia sehat, fundamentalnya jalan, keuntungannya aman, dia pasti bagi dividen. Contoh lah Big Banks, kan bagi dividen tuh kemarin malah gede kan dividennya. Nah itu oke, itu buat kita defensif gitu. Ya karena harganya juga lagi turun ya. Dividennya makin gede. Persenan dividennya jadi makin gede. Nah ini asumsikan teman-teman yang masih punya cash. Kalau yang udah terlanjur nyangkut dalam kok. Mau gak mau review portfolionya gitu. Ini beli kenapa, satu-satu tuh. Ini gue beli kenapa ya? Belinya mau apa gitu, misalnya dulu beli ini karena dia mau ngejar MSCI, ya jujur sih sekarang dia MSCI kan tutup pintu, ya ini lu boleh decide lu mau cut atau gimana, review satu-satu sih dari situ. Menurut aku ya unless ya somehow portfolionya udah perfect, oh ini semua sebenarnya udah bagus, harganya juga di bawah, ya udah tahan aja. Kalau emang beneran bagus mah nanti juga beres gitu. Cuman minusnya itu kalau nggak ada cash, kita mesti switching, kita jual yang mana buat mungkin beli atau average down yang lain gitu. Kalau ada cash ya kita tinggal tembak lagi. Ko Douglas sudah mengalami kenaikan aset yang luar biasa karena investasi. Titik sekarang menurut Ko Douglas apakah jauh lebih nyaman dibandingkan titik awal mula? Jauh loh, jauh banget tuh. Jauh banget. Jauh banget. Awal mula aku susah. Susahnya seberapa sih kok? Kayak terakhir di Mirai aku udah pernah cerita ya, itu dulu tinggal kan masih rumah susun, mungkin 10 meter berempat gitu loh. Oke. Ya nggak sampai miskin-miskin banget, ada lah makanan di meja, tapi masih biasa ya. Menengah bawah lah. Sederhana. Gitu. Sederhana gitu. Jadi kalau sekarang udah enak banget. Makanya tadi aku bilang ya, oke crash banyak, gua masih jauh lebih enak kok daripada dulu gitu. Jadi udah jalanin aja, ntar juga balik lagi. Jadi rasa bersyukur itu timbul dari keadaan Ko Douglas yang kayaknya dulu Ko Douglas merasa jauh lebih di bawah. Udah pernah susah ya. Udah pernah susah. Udah pernah miskin gak sering ngomong. Aku ada screenshotnya dulu rekening bank merasa 600 ribu gitu. 600 ribu tapi kan masih oke kok. Ntar dapat
tunggu dulu kan freelance kerjaannya. Jadi kayak aduh tinggal 600 ribu nih gimana nih, cari freelance foto, ada yang mau ngerjain foto nggak nih, oke foto ambil 2-3 jam dapat 1-2 juta. Ntar ada yang mau ngerjain dulu branding desain, ngerjain seminggu aku beresin dapat 5 juta, baru oke bisa makan lagi. Udah pernah lewatin begitu, jadi sekarang ya udahlah jalanin aja lah. Luxury apa sih yang dulu Kodoglas nggak bisa rasakan tapi sekarang bisa karena memang asetnya sudah bertumbuh? Waktu bebas sekarang. Maksudnya tuh kayak nggak kayak gue harus sampai tengah malam masih harus nguli, kalau nggak besok nggak bisa makan gitu loh maksudnya. Kayak sekarang bebasnya di situ. Kalau secara aset waktu nggak bisa dibeli kan soalnya. Di luar itu ya sekarang tentunya hidupnya jauh lebih enak lah ya. Ya ada rumah, mobil dan lain-lain lah. Lebih bisa di-enjoy gitu. Jadi emang gak klise kalau orang bilang itu memang mau mencari kebebasan finansial itu supaya waktunya juga jauh lebih bebas. Menurut aku nomor satu waktunya itu sih. Ada teman aku yang cerita soalnya dia sebelumnya udah ada duit. Cuman dari bisnis jadi full nonstop, dia gak banyak waktu spend sama anaknya. Tahu-tahu anaknya udah 1, 2, 3 tahun gitu loh. Setelah kenal saham, lewat waktu sekarang udah full time dari saham. Setiap hari sama anaknya seharian. Dia bilang ini gue gak bisa cari nih gitu. Gue bener-bener seharian sama anak gue liatin dia. Dia mau ngapain gue temenin. Nah itu gak bisa dicari. Jadi paling enak sebagai investor paling enak itu menurut aku ya, waktunya lumayan relatif bebas lah. Gitu. Karena kan kita misalnya mau keluar negeri juga masih bisa sambil pantau kan. Gitu. Itu sih. Orang kan lihat enaknya doang kok. Kalau nggak enaknya ada nggak? Nggak enaknya kadang kayak gini di luar tangan kita crash gini, kebijakan-kebijakan gitu di luar tangan kita. Terus nggak enaknya itu pas kita beli karena let's say kita udah pelajarin ya, kita beli tapi tuh belum jalan dia. Gitu. Belum terbukti tesisnya. Nah itu pernah tuh 7 bulan diem. Pernah tuh 7 bulan bener-bener sideways diem doang. Nah selama 7 bulan itu kan semua orang, apalagi kalau kiri kanan kita lagi pada terbang, lagi pada naik, kita pasti ngerasa aduh apa, jangan-jangan gue salah nih, gue hilang waktu nih 7 bulan gitu. Nah itu sebagian gak enak tuh di situ. Sama satu lagi itu ya, delayed gratification. Pas baru cuan seberapa gak langsung di-enjoy gitu. Tahan dulu putar lagi gitu. Kenapa? Karena kalau kita cuan berapa udah langsung enjoy, balik lagi duitnya segini lagi, kecil lagi. Ngulang-ngulang segitu-segitu doang jadinya. Nah itu biasa susah tuh buat nahan. Jangan cepet-cepet langsung di spending lah, langsung jor-joran beli ini beli itu. Udah tahan, gedein lagi gitu. Itu susah. Biasa orang terperangkap di situ ya. Gaya hidup. Untuk aku sederhana jadi. Oh sederhana. Oke. Ya secara manusiawi ada lah ya keinginan untuk menikmati hasil jerih payah. Harus lah, menurut aku harus pasti. Cuman jangan berlebihan. Hidup kalau nggak ada di enjoy, nggak ada healingnya juga stres kita perform juga jelek. Tapi yang wajar lah. Jadi kalau misalnya emang udah dapet ya silakan dinikmati, nggak harus yang frugal, pelit. Jangan dihabisin tapi. Jangan dihabisin tapi gitu ya. Oke. Kodoglas sudah mencapai titik sekarang. Kalau ditanya bahagianya Kodoglas tuh letaknya di mana sih? Ngapain atau momen apa? Bahagia aku tuh hidup tenang. Ini dulu pernah ngobrol nih pas mau married ya. Bahagia lu seperti apa sama istri ya? Kan setiap orang bahagia beda-beda kan ya. Aku udah bilang aku tuh hidup tenang. Jadi kayak nggak banyak drama, nggak banyak ribut gitu loh. Makanya pulang ke rumah tenang, lagunya lagu-lagu tenang. Lagu-lagu gitu. Tenang, instrumental gitu. Iya gitu-gitu, jadi enak gitu. Jadi oke sekarang jauh lebih enak. Kenapa? Karena kan fasilitas ada, uang ada, aset ada, jalan-jalan bisa. Tapi yang penting gue punya hidupnya tenang gitu. Jadi gue gak mau nih gue super kaya tapi hidupnya gak tenang. Gitu, setiap hari pusing, stres, dikejar ini, dikejar itu, semacam. Berapa? Sekarang enak banget. Jadi investor enaknya di situ. Kalau ditanya, apakah dengan posisi Kodoglas sekarang mencari ketenangan lebih sulit dibandingkan dulu? Karena kan ya sekarang Stockwise megang, investor juga dikenal banyak orang gitu, noise banyak pasti. Sebagian pasti ada lah, karena demand pekerjaan lah ya, atau demand bidang lah. Tapi relatif masih oke sih menurut aku. Stresnya nggak se-stres itulah gitu dibandingkan dulu ya pas mau nggak mau harus nguli gitu. Itu stresnya jauh lebih parah. Kalau sekarang kan maksudnya nggak ada pressure ya gitu loh. Apa sih salah satu the most unwise quote unquote decision yang pernah Kodoglas ambil? Mau itu investasi kah atau dalam kehidupan kah? Anything that mungkin Kodoglas pernah regret? Kalau investasi tentunya dulu pas masih bodoh, masih lumayan awal-awal ya, masih berani beli atas. Jadi kejar atas terus. Unwise. Very unwise menurut aku. Paling aman lu kalau udah dapat barang di bawah, udah biarin, udah terbang ya udah biarin aja, jangan kejar lagi. Kebanyakan rugi gara-gara itu. Kejar atas lagi, pas kejar atas dia koreksi. Gitu. Jadi itu aku udah 2 kali sih. Jadi
dan gede hilangnya di situ baru kayak oh iya ya 2 kali gue salahnya di situ kejar atas. Jadi habis itu udah jangan kejar atas lagi deh. Gitu. Itu very unwise sih menurut aku ya. Baik dari duit kecil sampai duit gede itu sebenarnya unwise sih, jangan dicontoh lah. Temen namanya manusia greedy, FOMO, jadi pasti akan terjadi lah itu. Biasa harus kena sendiri baru belajar. Jadi aku ngomong gini nih pasti ntar sama aja tetap ada yang kena gitu. Karena lu mesti ngerasain dulu baru oh ya nih ini salah nih gitu. Gitu. Ya biar gak lupa diri juga ya kok. Yes. Kak Douglas pernah gak sih kepikiran untuk oke deh ini kayaknya udah saatnya gue untuk stop investasi. Atau masih mau lanjut terus? Kayaknya investasi lanjut terus sampai mati. Wow. Setelah mati portonya tetap jatuh ke siapa kayak ke istri ke nanti anak gitu. Jalanin terus investasi kayak gak boleh stop. Aduh Arisan. Karena kan itu kan buat apa ya? Buat kita bisa keep up sama inflasi sama segala macam gitu loh. Gak boleh berhenti investasi menurut aku gak boleh berhenti sih. Okay. Mungkin boleh pindah format, pindah aset segala macam boleh. Tapi invest gak boleh stop. Okay. So that's the one thing yang Kak Douglas akan jalankan terus dan kalau bisa diwarisin. Harus ya. Jadi ya kayak contoh sekarang aku kan investor gitu ya. Tapi aku udah bilang sama kayak istri udah aku kasih tahu kasar ngomong, let's say aku mati nih. Lu udah tahu nih pokoknya porto gue ini atau ke lu mau hidup enak, lu tinggal taruhnya begini, lu udah sampai tua lu udah aman lah gitu. Ya udah harus jalan terus gitu investasi udah. Jadi lifestyle lu aman lah gitu. Jadi gak cuma masalah angkanya ya, ilmunya ya kok ya? Ilmunya, justru menurut aku ilmunya dulu. Angkanya nanti akan ngikutin. Kalau emang ilmunya udah ada, prakteknya udah bener, angkanya nanti pasti ngikutin. Karena aku juga gitu, aku beneran mulai itu dari ya tadi gitu. Situasi yang setor pertama cuma 6 juta, 5 juta, 3 juta. Itu ilmunya temen pas udah ada nanti lama-lama dia akan nominalnya ikutan naik lah gitu. Gak mungkin ada orang yang udah paham ilmunya udah ada tapi kayak miskin terus, harusnya gak mungkin sih. Berarti ada yang salah kalau miskin pasti terus ada yang salah, iya pasti ada yang salah gitu. Mungkin ilmunya masih ya salah terapin atau salah aliran gitu. Ada kegiatan gak atau adventure lain yang pengen Kak Douglas lalui berikutnya? Selain invest, selain bisnis? Jalan-jalan. Kayak ini jawaban sama yang aku sebut ya pas Mirai deh. Jalan-jalan. Jadi terus. Aku suka travel, istri suka travel. Gini, kita pergi ke negara yang sama pun, contoh bisa aku suka ke Jepang ya. Kita pasti cari kota-kota yang baru. Gitu, aku selalu kayak wajib gitu. Ya misalnya Tokyo udah wajib nih, tapi pasti bikin liter gitu ke kota baru. Kenapa? Itu experience baru tuh. Ntar kota ini ternyata ketemu, oh di sini bahkan apa ya terakhir ada kota Uji. Bikin matcha. Di situ bahkan mie-nya aja apanya segala macam semua warna hijau gitu. Nah, itu cari pengalaman di sana. Ntar ke kota kecil mana naik itu kayak kereta kecil, bukan kereta apa? Kayak kapal kayak kecil, ada orangnya yang dorong. Pengalaman lah, sekarang cuma ngumpulin pengalaman aja sih. Duitnya sambil jalan, invest sambil jalan, cari pengalaman. Ya, untungnya aku masih berdua ya, jadi gampang gitu mau pergi tinggal pergi berdua. Gitu. Jadi emang passionnya traveling. Traveling itu kan pengalaman. Gitu. I see. Kak Douglas, pengen diingat sama keluarga dan teman-teman terdekat tuh sebagai sosok yang seperti apa? Kau udah mati ya? Ya enggak juga sekarang kalau dibilang, kalau ditanya Kak Douglas itu, definisikan Kak Douglas misalkan gitu. Kak Douglas orang yang gak pelit berbagi kali ya, ilmu terutama ya. Ilmu. Ya, maksudnya aku lumayan, ini plus dan minus, aku lumayan approachable gitu, orang kalau nyamperin, ngobrol, nanya-nanya, mau belajar aku ngajarin. Kadang hasilnya bagus, ini orang beneran jadi, beneran oke, beneran hidup jadi mandiri, aku happy. Kadang negatif, ternyata orang ini aslinya ya nggak baik lah atau apa segala macam. Tapi ya sudah dari aku pokoknya yang penting gue sharing gitu, gue ngajarin gitu. Oke. Kak Douglas kan berangkat dari seorang freelancer juga. Banyak banget nih teman-teman, terutama freelancer yang juga pengen nih mengikuti jejak Kak Douglas. Realistis nggak kalau dibilang bisa? Bisa kan aku udah ngelewatin. Tapi itu fokusnya ya. Kalau sekarang freelance, sekarang actually market freelance kayaknya lebih gede daripada dulu ya. Mungkin kalau aku boleh ngomong kliennya cari luar negeri. Dulu aku freelance sempat ada dapat beberapa klien luar negeri, itu baru big breaknya. Sama rupiahnya gitu. Juga lagi. Iya apalagi itu ya. Kalau pas klien lokal agak-agak ngadu harga. Kalau di sini kebanyakan ngadu harga lah gitu. Kalau di luar masih bisa appreciate ngadu taste, ngadu quality gitu-gitu. Jadi bisa di-appreciate lebih tinggi. Satu. Kedua, dunia freelance sekarang udah ada AI. Jauh lebih efisien menurut aku. Tapi enggak jadi menggantikan posisi pekerjaan. Enggak. Jadi misalnya kita ngomong desain ya. Desainer yang ngerti AI sama desainer yang gak ngerti AI. Yang gak ngerti ini pasti gak bisa ngejar, gak bisa keep up. Dari produktivitas, dari dia keseharian itu semua workflow-nya pasti beda. Nah itu bisa banget sekarang gedein income, gaya hidupnya jangan gak tahu diri, income-nya belajar invest. Investnya ya ke yang naik gitu, jangan yang turun. Kuncinya. Ya, jangan yang gorengan, jangan yang. Jadi teman-teman freelance kalau bener ya,
ilmunya bisa asetnya jadi puluhan, Duh, bisa banget. ratusan M Freelance bisa sekarang nih. gede-gede loh. Bahkan Wow. aku udah ketemu orang freelance tuh MM juga. Ya, freelance Tapi apa, kebanyakan yang kabarin kayak dong. gitu kliennya luar negeri. Ya. Gitu. Kalau yang Indo mungkin kayak aku masih jarang ketemu deh. Ya, saingan. Saingan itu kan harganya. Ya, di sini sebenarnya banyak adu harga. Di sini nggak gitu peduli, belum gitu peduli kualitas. Ngeliatnya harga, yang penting murah gitu. Kalau di luar kualitas berani bayar mahal. Ya kan uang mereka juga kuat ya, gede. Ya. Tuh. Oke, Ko Douglas, kita sudah sampai di penghujung. Cepet ya. Talkback. Berapa menit sih ini kita? 38. Pas sekali. Oh. Wow. Kalau di Talkback kita tuh selalu mengencourage narasumber kita, guest kita ya, untuk menyampaikan sesuatu unek-unek dengan kata-kata off the mind on the mic. Jadi kalau ada sesuatu yang Ko Douglas pengen sampaikan, anything, pesan, kesan, marah atau apapun, silahkan kok. Tapi naik, ngeri dong. Yang aman aja kalau gitu. Satu ya, semoga untuk pengelola negara kita lebih bijak lah. Sebenarnya rata-rata semua orang, aku perhatikan, aku nonton konten, semua inputnya udah sama sih itu. Gitu, baik dari pelaku usaha sampai investor sampai sama inputnya semua itu. Cobalah kayak plannya lebih agak jauh, lebih rapi, komunikatifnya segala macam. Jadi itu semuanya bisa win-win gitu loh. Itu satu. Kedua, aku berasa 1 tahunan terakhir ini agak lebih banyak orang yang toksik ya di market gitu ya, yang kayak harus satu jatuh baru satu naik gitu. Ya semoga orang-orang begini lebih dewasa sedikit. Menurut aku di market itu semua bisa untung bareng. Nggak perlu satu jatuh satu naik gitu. Semua bisa cuan bareng, jadi ya semoga lebih dewasa juga. Gitu. Udah ya, itu 2 kali ya. 2 ya. Semoga MSCI kalau nonton please buka pintu gitu. Pada petinggi-petinggi MSCI. Iya, tolong dong dibuka pintunya, inflow masuk gitu. Perusahaan kita bagus kok, sehat kok, kuat kok gitu. Jangan lupa ya. Oke. Thank you so much Ko Douglas. Thank you. Kita see you di next episode teman-teman Talkback. Bye.